Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Sohobi, salam bediler, salam satu laras dimanapun Anda berada. Pada hari ini, hari Jumat bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Oleh karena saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di Hari Raya Idul Adha ini bagi umat muslim yang sedang melaksanakannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadikan kurban sebagai nuansa salah satu persatuan di antara umat muslim, bahkan umat yang ada di Indonesia. Para sahabat, saya berpakaian seperti ini sebetulnya karena sudah motong sapi. Jadi alhamdulillah pada hari Idul Adha ini saya di pesantren dipercaya untuk memotong sapi ya. Jadi beberapa kita alhamdulillah di pondok pesantren kita ini berkorban 13 ekor sapi dan 10 kambing ya. Ya, untuk apa? Untuk kita bagikan ke masyarakat yang di pondok pesantren sekitar tentunya dan para mustahik. Kemudian yang selanjutnya saya akan mereview sebuah unit, tidak lain dan tidak bukan MK2 Laroiba. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya efek impact MK2 keluaran terbaru dari Laroiba ini merupakan sebuah icon tersendiri ya, karena memang Laroiba hanya spesial memproduksi efek impact. Ini unitnya. MK2. Sebenarnya saya mereview ini sudah sering sekali ya. Jadi untuk para sahabat yang sudah sering nonton YouTube saya, jadi jangan heran kenapa saya mengulang-ulang mereview ini. Sebetulnya bukan untuk sahabat yang sudah super atau bukan untuk sahabat yang sudah piawai, bahkan bukan untuk sahabat yang sudah expert di bidangnya. Nah, jadi bukan ingin mengulang-ulang, sebetulnya saya ingin mereview senapan ini sebuah kewajiban saya, salah satu rule ya, aturan-aturan main kita yang kita berikan kepada pelanggan. Jadi bil khusus sebetulnya ini untuk pemiliknya gitu. Terkadang kan kalau kita melihat YouTube itu, wah ini lagi nge-reviewnya, sebetulnya ini saya ulang-ulang review ini untuk pemiliknya. Jadi karena memang yang ingin memiliki senapan ini ada beberapa yang memang belum paham, terkadang juga sudah paham sebetulnya tapi ingin direview gitu, karena memang sebuah kebanggaan tersendiri ya kalau misalkan efek impactnya itu direview di channel saya. Jadi semakin terkenal lah, membahana gitu. Terima kasih juga sih, sebetulnya saya juga berterima kasih kepada peminat-peminat, penghobi bediler 4,5 khususnya efek impact ini. Saya sarankan bersabar di dalam antriannya, insya Allah unitnya pasti datang. Kita menyesuaikan antrian, jadi tidak usah ragu. Laroiba, tidak usah ragu, insya Allah saya akan menepati janji saya selama saya memiliki janji tersebut. Artinya efek impact pasti akan datang kepada orang yang sudah order. Oke, katakan calon pemilik senapan ini ingin direview artinya di tutorialnya digambarkan ulang, dipraktekkan ulang bagaimana caranya. Ya, gitulah pokoknya ya. Pertama nih, unitnya seperti ini. Ini ada bifod ya, kita sengaja tidak pasang bifod karena ketika tes akurasi kita menggunakan gun rest di jarak 50 meter seperti yang sudah ada di layar nanti. Lihat penampakannya. Kalau saya review alat-alatnya sudah tidak perlu lagi mungkin ya, partisi-partisinya. Ini hanya tutorial cara menggunakannya saja. Ini sekali lagi bukan mengajari. Ingat, saya bukan mengajari. Ini hanya sekedar berbagi informasi. Berat efek impact ini kalau secara keseluruhan ini sekitar kurang lebih 3 kilo ya. 3 kilo. Ini sudah full aksesoris ya. Nanti kalau udah ada bipodnya juga 3. Tapi kalau misalkan kita copot ini kan mempengaruhi berat.
Kalau ini kita copot sangat ringan. Ini enak sekali ditenteng ya. Jangan pakai tali sandang. Saya sarankan jangan pakai tali sandang. Tidak pantas bro. Kalau impact pakai tali sandang, diketawain nanti disangkanya bawa-bawa apa nyancang gitu, nyancang sapi atau nyancang kambing ya. Ini mah cukup begini aja. Ini lebih ringan dan nikmat sekali dibawanya seperti ini. Jadi kalau berjalan kemanapun ya di hutan katakan cukup seperti ini. Kalau kita misalkan agak pegal sedikit boleh seperti ini ditenteng karena ini ringan. Yang dipegang ininya bukan yang ininya, bukan yang di belakang tapi di sini. Oke, mari kita mulai ya cara penggunaannya. Yang pertama ini sudah menggunakan cara memasukkan magazin ya. Cara memasukkan magazinnya pasti ya kita kokang dulu lah ya. Nah ini seperti ini, magazinnya 20 rotary. Ini sudah dipesan ya, pesanannya magazin 20 rotary. Siapa nih pemesannya? Pak Azuardi Bengkulu kalau nggak salah ya. Mohon maaf lah pokoknya kalau misalkan daerahnya salah dalam penyebutan, saya mohon maaf. Paling tidak namanya nanti ada fotonya, Pak Azuardi ya kalau tidak salah. Nah ini tinggal dimasukkan seperti ini ya. Nah ketika bunyi klik kita tutup seperti itu. Itu sudah masuk mimis 1. Kita tes bunyinya seperti itu, sangat senyap. Kalau kita bandingkan dengan senapan-senapan yang lain ya tentu kesenyapannya masing-masing berbeda, tetapi untuk efek-efek ini punya kelebihan tersendiri karena dia bisa double peredam, menggunakan peredam internal dan peredam eksternal. Ini peredam eksternalnya ya. Kalau cara menggunakan dua-duanya peredam tinggal buka seperti ini, sorong. Nah itu sudah berarti 2 peredam. Kita tes ya. Ini ada pelurunya seperti itu. Kalau kita tidak gunakan, masukkan lagi, jangan lupa untuk diputar kembali. Nah, sudah kencang berarti sudah aman. Kemudian safety trigger ya, ini buat Pak Azuardi. Ini safety triggernya ada di sini ya, safety lock ya, lock trigger. Dia berfungsi kalau sudah dikokang seperti ini. Kita copot dulu nih jadi supaya tidak lupa kalau ada mimisnya di dalam ya. Kita copot dulu. Kita tutup. Kalau kita tidak jadi menembak untuk for a while ya, untuk sementara kita lock triggernya, maka dia tidak akan bisa menembak. Kalau mau menembak lagi kita tinggal geser kembali ke fire. Ini sudah bisa menembak. Oke, cara cancelnya tinggal pegang ini, side levernya ditahan, kemudian ininya kita triggernya kita picu. Nah seperti itu, aman, rilis. Nah kemudian selanjutnya untuk menggunakan power. Jadi power ini sebetulnya sudah bagus sekali ya powernya. Kita menggunakan regulator dengan output 1800 ya, tidak usah dilihat secara jelas lah, intinya sudah pasti di sini outputnya 1800, kemudian inputnya 1900-an lah, sekitar 1900-an ya. Itu untuk menggunakan power kita ada 3 ya, power wheel yang ada di sini. Ini minimal, ini maksimal. Kita tinggal putar ke maksimal kalau ingin mendapatkan power lebih besar. Yang keduanya power valve yang ada di sini. Kalau ingin menggunakan powerful ya atau big game, kita tinggal buka pelan-pelan. Jangan terlalu banyak, pelan-pelan. Kita tes satu-satu, tembakan sekali.
Kemudian kita putar lagi sampai di mana keinginannya. Jadi dirasa-rasa. Kemudian kita lihat di sini. Satu kali tembakan itu terlihat hentakan jarum di regol itu terlihat. Kalau dia big game dia sangat jelas sekali powernya. Jadi membuang angin itu lebih banyak. Apalagi di sini sudah ada power plenum ya. Jadi tempat ruang ledaknya tersimpan di sini. Biasanya kalau menggunakan big game jangan heran kalau misalkan sekali tembak tuh ada angin keluar. Jadi ada angin ketika ditembakkan dia angin masuk ke ruang ledak. Terdengar ketika kita sudah nembak tuh dar gitu. Nah, sampai sini. Jadi ngisi kembali. Kenapa seperti itu? Karena angin yang sudah masuk, saya ulangi, angin yang sudah ditampung di ruang ledak ini ketika ditembakkan, ini ceritanya big game ya, dia keluar semua, dus gitu. Artinya di sini kosong. Kemudian angin yang ditabung ini mengisi secara perlahan. Maka jalannya angin itu terdengar di kuping kita, cus gitu. Itu bukan bocor, tetapi memang seperti itu kalau big game. Tapi kalau misalkan medium game atau small game, dia tidak terdengar normal gitu seperti biasa. Tapi suaranya tetap konstan dan akurasinya lebih keren. Bisa dilihat nanti tes akurasinya di jarak 50 meter. Bisa hole to hole atau tidak, dicek saja. Kemudian cara menggunakan, oh ya, ini kalau ingin dibesarkan power wheelnya, power palpnya ini kita buka seperti kita membuka baut, diputar berlawanan arah jarum jam. Ingat, diputar berlawanan arah jarum jam berarti dikendorkan. Artinya ruang ledak akan bertambah, power akan bertambah. Kalau misalkan kita menginginkan medium game atau small game lah, small game, ya kita tinggal putar kembali searah jarum jam. Artinya logikanya itu seperti mengencangkan baut. Ketika dikencangkan baut berarti kan dia akan menyempit. Berarti bautnya akan semakin mengecil seperti itu. Dan itu bisa diatur, ya. Selanjutnya cara menggunakan, ini kan tabung sudah ke knockdown ya, kita tinggal copot. Jadi ini sekali lagi saya ulang ya, hanya untuk Pak Azwardi ini, hanya ingin membuktikan saja bahwa botol ini ke knockdown atau tidak kan gitu. Kita tinggal putar, nah seperti itu, agak keras ya. Ini anginnya terbuka, kita tinggal ini. Di sini masih ada angin. Tadi ingat ya, sekitar 1900. Ini kosong, kita lihat. Kita masukkan kembali. Sama ya, tabungnya ada dua, pesanannya tabungnya ada dua, tapi yang kita praktekkan satu, artinya sama saja. Dua-duanya ke knockdown. Lihat ya, ini kosong tabungnya ya. Di sini lihat kosong, angin belum masuk, bukan berarti tabungnya kosong. Angin belum masuk di tabung, kita putar, nanti jarumnya akan bergerak. Terisi naik, oke. Dia sudah berkurang karena tadi angin kan keluar yang di dalam. Seperti itu kira-kira. Apalagi ya, penggunaan turret pada teleskop sudah tahulah, sudah paham karena Pak Zuardi juga memiliki senapan yang lainnya. Tentu dalam teleskop sudah umum ya untuk teleskop. Yang lainnya apalagi kira-kira, serobong peredam internal sudah, terus planning sudah. Cara mengisi angin menggunakan coupler. Oke, kita cek ya. Kita taruh dulu apanya. Di sini sudah ada couplernya.
coupler, single shoot dan seal ya. Untuk maintenance di sini sudah ada, kita sediakan seal o-ring. Yang pertama ini untuk tutup drat serobong jika tidak menggunakan peredam eksternal. Kita masukkan. Kemudian tadi ini magazin yang 20 kita masukkan. Nah, tinggal ini. Ini single shootnya. Ya kan? Sistem flip up seperti ini. Jadi ini cocok sekali untuk lomba ya. Ya mau nembak metsil atau apalah. Jadi seperti ini. Kalau di lomba kan nggak boleh menggunakan magazin, harus menggunakan single shoot seperti ini. Jadi single shootnya tinggal dorong, masukkan peluru di sini ya, masukkan di sini, tutup seperti itu. Kalau zaman baheula tuh didorong set, peluru masukin, dorong lagi, lama. Sekarang saya tinggal di sistem koet, bahasa saya sih sistem koet Sunda gitulah. Kemudian ini couplernya kita cek ya apakah ini berfungsi. Kalau untuk mengisi angin sudah pasti berfungsi. Ini tabung yang satunya lagi, knockdown juga kita sudah kita buat tipis ya. Ya bisa dibilang mirip dengan yang aslinya lah. Sebenarnya sih bukan mirip lagi, memang seperti ini. Nah ini kita masukkan. Ingat, ini tidak ada di FX Swedia. FX Swedia tuh ngisi tabung harus dimasukkan ke badan senapannya. Ini tidak usah. Ya, buat ini kita masukkan ketika dirasa sudah kuat. Ini jangan ragu untuk kita kencangkan kembali dengan menggunakan kunci Inggris, kunci dari Inggris atau kunci apapun, yang penting pas dan pelan-pelan supaya tidak merusak ininya nih dratnya lah, seperti itu ya. Kencang baru kita masukkan. Ini untuk mini couplernya, untuk pengisian angin. Ada tanda putihnya lah supaya tidak lupa nih Pak Azwari, karena ini orang tua ya, takutnya lupa gitu. Kemudian cara mengeluarkan angin jika ingin membersihkan botol, seumpamanya botol ini udah lama dipakai kemudian ingin dibersihkan, tetapi di sini masih ada angin, kan nggak mungkin kita masukkan ke senapan kita tembak-tembakan terus. Itu juga rasa-rasanya menyita waktu banyak ya. Jadi lebih simpel menggunakan ini. Kita tinggal masukkan. Ingat ya, ini yang dimasukkan tuh couplernya. Kita tinggal putar seperti ini. Ini sudah ada anginnya di botol. Jadi kalau misalkan tidak ada anginnya, dia tidak akan keluar. Nah, kita buktikan ya. Nah, itu keluar kan. Jadi kalau misalkan kita putar pakai tangan saja, dia anginnya keluar. Oke, seperti itu. Sudah ya, ini udah. Kita taruh lagi. Well, semuanya sudah. Ini nanti akan dikemas di hardcase ya. Hardcase-nya nanti ada penampakannya secara lengkap. Kemudian selanjutnya saya ambil topinya dulu, saya pose dulu. Untuk kelengkapannya ada bonusnya, efek impact. Ini kode saya. Jadi FX Airgun Indonesia kaliber 4,5 177, maksimal pressure 3000 PSI. Ini topinya. Kemudian kelengkapannya ada gun oil juga, peredam ya, peredam eksternal itu sebenarnya bukan bonus ya, tuh ya ada harganya lah. Kemudian
dapat mimis. Kalau magazin itu pesan lagi beda. Terus kertas target, nanti saya kasih tahu kertas targetnya. Terus apa lagi ya, stiker seperti itu. Oke, saya kira cukup ya, karena ini sudah mulai masuk jam 11:04 ini, masuk waktu Jumat. Mohon maaf hanya berbagi informasi dan bukan mengajari ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini unitnya akan kita tes jarak seperti biasa 50 meter dulu. Targetnya ini kalau kita besarkan ya. Nah itu. Jadi di jarak 50 meter. Kita akan coba tes akurasi sejauh mana perkenaannya. Unitnya seperti biasa MK2, nanti kita jelaskan. Ini akan tes akurasi dulu. Ya, mimis yang saya gunakan KIS dan sudah dimasukkan ke magazin ya. Magazin 20 rotary. Seperti pesanannya, jadi menggunakan magazin 20 rotary. Kemudian mimis yang saya gunakan untuk tes akurasi ini mimis KIS ya, sebagaimana yang diusulkan. Mimis apa saja yang direkomendasikan oleh saya untuk unit ini? Pertanyaan dari Pak Azwardi sudah saya jawab ya. Jadi mimis pertama yang saya gunakan untuk sementara ini KIS dulu sampai sejauh mana perkenalannya. Kalau misalkan ini sudah bagus, artinya kita ambil kesimpulan KIS deh. Jadi untuk selanjutnya mimisnya boleh silahkan dicoba-coba lagi untuk mimis apa yang paling cocok. Yang jelas kita kalaupun misalkan belum ada yang pas, kita akan terus mencoba dengan mimis-mimis yang lainnya. Tapi kalau misalkan mimis KIS ini sudah cocok, artinya satu saja sudah cukup. Tinggal nanti terserah pemiliknya mau bervariasinya seperti apa ya, manuvernya dengan mimis-mimis yang lainnya silahkan. Oke, mari kita saksikan. Nah, itu ya targetnya. Tembakan kedua, sekarang tembakan ketiga. Tembakan keempat. Ya. Tembakan kelima. Mantap. Kita lanjut lagi. Kita masukin mimisnya. Bisa dilihat ya perkenaannya. Dahsyat. Udah yang keberapa ini? Wis. Ini sangat memuaskan. Jadi dengan menggunakan mimis KIS, perkenaannya selalu ya, kalau menurut saya sih yang terakhir ini ya selalu masuk
ke tempat yang sama. Nah ini di jarak ini nih, ya kan? Jadi bisa dinilai sendiri. Jadi walaupun katakanlah grouping lengketnya itu dikarenakan memang recoilnya saja, tapi ketika kita bahu kita menekan posisi aman, kemudian kita shoot, dia masuk. Nah ini ya, jadi ya yang tadi recoil itu satu ke sini nih, dua ke sini, yang sisanya masuk semua ke sini ya. Lihat di fokusnya tuh, di retikelnya, di crosshairnya ya, yang di sini nih, yang di sini juga beberapa kali masuk, kemudian yang selanjutnya ke sini. Itu saja. Tes akurasinya saya pikir sudah cukup ya, tidak perlu banyak-banyak karena memang sudah beberapa mimis juga. Jadi bisa diambil kesimpulan di jarak 50 meter masih bisa katakanlah grouping lengket, dan bahkan ada beberapa yang masuk ya. Jadi silahkan dinilai sendiri saja. Saya tidak mau berkomentar banyak dah. Tinggal para sahabat bediler yang menilai sendiri seperti apa, ya kan? Jadi ada apakah di sini masuknya grouping atau memang hole to hole, ya kan? Bisa yang terakhirnya di sini yang tadi saya bilang adalah untuk mimis-mimis yang terakhir tadi hole to hole. Kemudian yang kedua yang masih di sini juga hole to hole. Jadi yang recoil cuma ada 2 kali. Yang pertama di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya. Ya. Terima kasih. Oh ya, ini tidak akan saya matikan untuk melihat senapannya. Jadi kalau di force nanti sangkanya di rekayasa ya. Kita kecilkan dulu. Nah, seperti itu. Baru kita cabut supaya jelas. Ini penampakan unitnya. Ini dia menggunakan peredam eksternal, tidak menggunakan peredam internal ya. Jadi peredam internalnya tidak digunakan, hanya menggunakan peredam eksternal.